Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Mister Daya di sini. Hari ini kita akan belajar mengenai partikel penyusun makhluk hidup dan benda mati. Tahukah kalian bahwa semua benda yang ada di sekitar kita, entah itu meja, kursi, air, udara, dan lain sebagainya, mereka tersusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi, dan partikel ini dinamakan sebagai atom. Pada dasarnya, atom di sini tersusun atas dua bagian utama, yaitu bagian inti atom dan juga bagian kulit atom. Di mana inti atom ini tersusun atas dua buah bagian, yaitu proton dan neutron. Di mana proton ini adalah bagian yang bermuatan positif, sedangkan neutron di sini adalah bagian yang dia tidak bermuatan atau netral. Sedangkan kulit atom dia diisi oleh bagian yang bermuatan negatif yang dinamakan sebagai elektron. Pada sebuah atom yang netral, dia memiliki jumlah proton dan jumlah elektron yang sama. Atom ini juga memiliki massa, di mana massa atom ini ditentukan oleh jumlah proton, neutron, dan elektron yang dimiliki oleh atom tersebut. Akan tetapi karena elektron di sini memiliki massa yang jauh lebih kecil daripada massa proton dan juga massa neutron, maka untuk perhitungan massa atom ini, elektron diabaikan untuk perhitungan massanya. Sehingga massa suatu atom hanya ditentukan oleh jumlah proton dan juga jumlah neutron yang ada pada sebuah atom. Proton, neutron, dan elektron yang ada pada sebuah atom ini dinamakan juga sebagai partikel subatomik. Atom-atom yang ada pada sekitar kita, dia memiliki jumlah proton, neutron, dan elektron yang berbeda-beda. Di mana atom yang memiliki jumlah proton, neutron, dan elektron tertentu, dia dinamakan sebagai unsur. Adapun unsur-unsur yang telah ditemukan dan diidentifikasi oleh ilmuwan-ilmuwan di muka bumi ini, telah diklasifikasikan pada sebuah tabel, di mana tabel ini dikenal sebagai tabel periodik unsur. Dalam selembar tabel periodik unsur ini, kita dapat menemukan banyak sekali informasi mengenai atom-atom yang ada di bumi ini. Akan tetapi hari ini kita tidak akan fokus ke sini, kita akan membahasnya di kesempatan lain waktu. Oke, kembali ke sini. Di dunia ini telah ditemukan banyak sekali unsur-unsur yang berbeda, di mana unsur-unsur ini pada keadaan di lingkungan sekitar kita, dia biasanya berikatan satu sama lain. Ikatan ini pun bisa berbeda-beda juga. Dia mungkin saja berikatan dengan unsur-unsur sejenis dan juga bisa jadi berikatan dengan unsur yang berbeda jenis. Ketika dia berikatan dengan unsur yang lain, maka dia akan membentuk yang namanya molekul. Adapun contohnya yaitu molekul air, di mana molekul air ini tersusun oleh dua buah unsur hidrogen dan juga satu buah unsur oksigen. Contoh yang lainnya yaitu molekul glukosa, di mana molekul glukosa ini tersusun atas 6 buah unsur karbon, 12 unsur hidrogen, dan juga 6 buah unsur oksigen. Sedangkan pada tubuh manusia sendiri, mayoritas atau 96% dari tubuh manusia tersusun atas unsur oksigen, karbon, hidrogen, dan juga nitrogen. Sedangkan 4% lainnya dia tersusun oleh unsur-unsur yang lain. Oke, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan teori atom dari pertama kali ditemukan sampai dengan teori atom yang kita kenal sekarang. Pada pertama kalinya, teori atom ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang dia bernama John Dalton. John Dalton ini mengemukakan bahwa atom sebagai bola pecel dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi atom pada penemuan pertamanya yang dikemukakan oleh John Dalton ini, dia hanya diibaratkan sebagai bola pecel, di mana dia tidak menyampaikan atau belum mengidentifikasi mengenai penyusun-penyusun di dalamnya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, ada seorang ilmuwan bernama Joseph John Thomson atau biasa dikenal sebagai J.J. Thomson. Dia mengemukakan sebuah teori atom yang lebih baru lagi, di mana J.J. Thomson ini mengemukakan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif
Dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif, dan ini diibaratkan sebagai kismis yang ada pada sebuah roti. Dan pada perkembangannya, teori atom yang dikemukakan oleh J.J. Thomson ini dikenal sebagai teori atom roti kismis. Kemudian pada perkembangannya lagi, ada ilmuwan bernama Ernest Rutherford yang dia juga mengemukakan teori mengenai atom. Teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford ini, dia mengemukakan bahwa atom ini adalah sebuah bola pejal di mana di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan juga pusat massa. Sedangkan elektron-elektronnya dia berputar mengelilingi inti atom. Tidak berhenti sampai di sini, pada perkembangan selanjutnya terdapat ilmuwan lain yang mengemukakan teori mengenai atom yang dia bernama Niels Bohr. Di mana Niels Bohr ini mengemukakan bahwa atom di sini terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan juga pusat muatan positif. Sedangkan elektron bergerak di sekeliling inti atom pada lintasan tertentu atau orbit-orbit tertentu yang disebut dengan kulit-kulit atom. Jadi dapat digambarkan dengan seperti ini. Dia di tengahnya terdapat inti atom yang tersusun dari yang bagian yang bermuatan positif, dan di sini juga merupakan pusat massanya. Sedangkan elektron-elektron dia mengelilingi inti atom pada orbit-orbit tertentu. Jadi dia mengelilingi inti atom mempunyai lintasan-lintasan seperti planet-planet yang mengelilingi matahari dalam sistem tata surya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, yaitu teori atom yang kita kenal sekarang, yaitu teori atom modern atau mekanika gelombang. Di mana dalam teori ini dikemukakan bahwa atom di sini tersusun oleh partikel-partikel subatomik yang dia terdiri atas neutron, proton, dan elektron. Di mana proton dan neutron ini menjadi satu membentuk inti yang padat atau yang biasa disebut dengan nukleus atau inti atom. Sedangkan elektron-elektron dia bergerak di sekeliling inti hampir dalam kecepatan cahaya membentuk awan elektron. Dapat digambarkan seperti ini. Jadi perbedaan dengan teori yang dikemukakan oleh Niels Bohr, di sini terdapat pada elektron-elektronnya, di mana ketika pada teori Niels Bohr dia lintasannya jelas atau spesifik di sini. Sedangkan pada teori atom modern, lintasan-lintasan elektron di sini dia tidak spesifik. Akan tetapi lintasan-lintasan di sini dia berupa ketidakpastian atau probabilitas. Oke, sekarang kita akan membahas susunan atom pada benda-benda yang ada di sekitar kita, yaitu benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Oke, misalnya di sini kita memiliki sebuah benda-benda yang berbeda, yaitu ada di sini meja, air, dan juga gas. Coba perhatikan susunan-susunan atom berikut. Nah, di sini dapat kita amati bahwa susunan atom pada benda padat, benda cair, dan gas di sini sangat berbeda ya. Adapun perbedaannya dapat kita rangkum seperti ini. Kita amati di sini. Yang pertama, pada benda padat dia atom-atomnya tersusun sangat rapat. Dia tersusun rapi dan rapat. Sedangkan pada benda cair di sini dia tersusun renggang. Kemudian pada benda gas dia sangat renggang. Jadi dari rapat di sini kemudian agak renggang, kemudian di sini sangat renggang. Kemudian kita tinjau dari gaya antar atomnya. Gaya antar atom yang terdapat pada atom-atom penyusun benda padat di sini dia sangat kuat sehingga menyebabkan atomnya di sini sangat rapat. Sedangkan pada benda cair di sini gaya antar atomnya dia lemah, sehingga atom-atomnya di sini dia dapat bergerak. Sedangkan pada benda gas di sini gaya antar atomnya sangat lemah, sehingga di sini atom-atomnya pun di sini dia sangat renggang. Sehingga karena di sini gaya antar atomnya sangat lemah, di sini gaya antar atomnya dapat diabaikan. Kemudian kita ke bentuk dan volume pada benda-benda ini. Pada benda padat dia bentuk dan volumenya selalu tetap. Sedangkan pada benda cair
Dia volumenya tetap, akan tetapi bentuknya selalu berubah-ubah dan mengikuti wadahnya. Seperti dalam gambar ini, dia adalah air. Air ketika kita meletakkannya di dalam sebuah wadah gelas, maka dia akan berbentuk seperti gelas tersebut. Sedangkan ketika kita meletakkan air pada sebuah mangkok, maka air ini akan berubah wujudnya menjadi seperti mangkok tersebut. Sedangkan pada benda gas, dia bentuk dan volumenya selalu berubah-ubah. Dia akan selalu mengikuti ruang yang ditempatinya. Ketika kita menempatkan pada suatu ruang yang kecil, maka dia volumenya juga akan kecil. Dan bentuknya pun juga akan selalu mengikuti bentuk dari wadahnya tersebut. Sedangkan ketika kita meletakkan gas ini pada ruang yang luas, maka volumenya pun akan berubah mengikuti wadah tersebut. Oke, kita kembali ke teori atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr tadi ya. Dapat kita gambarkan teori atom yang dikemukakan oleh Niels Bohr seperti ini, di mana inti atom di sini tersusun oleh proton dan juga neutron. Proton di sini adalah dia yang bermuatan positif, dan juga neutron di sini adalah yang dia tidak bermuatan atau netral. Dan juga di sini inti atom adalah dia merupakan pusat massa dari atom tersebut. Sedangkan di sekelilingnya di sini terdapat elektron-elektron yang mengelilingi inti atom, dan dia memiliki lintasan-lintasan tertentu. Dan tiap kulit atomnya dia dapat diisi oleh jumlah elektron yang berbeda-beda. Ada beberapa poin yang dikemukakan oleh Niels Bohr dalam teori atomnya. Yang pertama yaitu kulit atom yang paling dekat dengan inti atom, dia memiliki tingkat energi yang paling rendah. Jadi di sini dia memiliki tingkat energi yang paling rendah. Kemudian kulit yang lebih luar, di sini dia tingkat energinya akan lebih tinggi. Dan selanjutnya sampai kulit atom yang paling luar, dia memiliki tingkat energi yang paling tinggi. Kemudian poin kedua yang dikemukakan oleh Niels Bohr, elektron-elektron di sini dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain. Dengan kata lain, dia dapat berpindah dari kulit yang pertama ke kulit yang kedua, atau sebaliknya, atau kulit yang satu ke kulit yang lain. Di mana ketika dia berpindah ini, dia akan melepas atau menyerap energi. Ketika elektron di sini dia akan berpindah ke kulit yang lebih luar, maka dia akan menyerap energi. Karena kulit yang lebih luar dia akan memiliki tingkat energi yang lebih tinggi. Sedangkan sebaliknya, ketika elektron di sini dia akan berpindah ke kulit yang lebih dalam, dia akan melepaskan energi. Karena kulit yang lebih dalam ini tingkat energinya lebih rendah daripada kulit yang ada pada bagian lebih luarnya. Kemudian pada kulit yang paling luar, elektron-elektronnya dia akan mendapatkan gaya tarik yang paling lemah dari inti atom. Sehingga elektron-elektron yang berada pada paling luar ini, dia mudah lepas dari atom tersebut. Dia dapat berpindah ke atom lainnya, seperti itu. Dan suatu ketika atom ini memiliki jumlah proton dan elektron yang tidak sama, maka atom ini akan membentuk sebuah ion. Di mana ion ini adalah atom yang memiliki jumlah muatan positif atau proton yang tidak sama dengan jumlah muatan negatifnya atau jumlah elektronnya. Oke, belajar kita hari ini cukup sampai di sini. Untuk materi lebih lanjut dapat kalian lihat pada video selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel ini untuk tetap mendukung perkembangan channel ini.